Hey guys, apa kabar? Hari ini masih bersama dengan gua Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Nah, kehidupan sehari-hari apa yang gua bakal ceritain hari ini? Jadi ceritanya tuh karena keseharian gua sudah mulai membosankan, gua akhirnya mengambil pilihan untuk kuliah lagi S2. Nah, di podcast episode ini gue mau ceritain kalau lagi mau daftar S2 itu perlu apa aja sih. Jadi gue bakal jelasin step-stepnya sampai gue keterima di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Nah, buat kalian yang pengen dengerin, jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast episode ini. Hey guys, kali ini gue mau ceritain gue tuh habis daftar S2. Nah, perlu apa aja sih buat kalian yang pengen kuliah S2 atau kuliah lanjutan dari S1? Jadi ceritanya, lu itu harus tahu dulu nih. Pertama, pilihan jurusannya tuh pengen ngambil jurusan apa. Nah, gue tuh pengen banget jurusan yang berhubungan sama marketing, penjualan, digital marketing atau entrepreneur atau ya berhubungan dengan bisnis lah. Terus gue mulai cari-cari nih. Jadi tadi kan tahu dulu kan jurusannya ya, lu mau ngambil apa ya. Habis itu gue cari-cari tempat. Jadi kampus-kampus mana yang ada jurusan itu. Nah, gue tuh tertarik sama BINUS atau Prasetya Mulia, sama ada satu lagi tapi gue lupa. Jadi gue cari-cari, gue lihat programnya, terus gue lihat dulu nih, ada yang bagian marketing management ya, MM. Nah, di situ tuh ada peminatan. Jadi kalau jurusan terus ada peminatan. Jadi lebih detail lagi. Nah, peminatan MM-nya itu tuh tentang entrepreneurship, di mana gue udah kayak pelajarannya gue udah biasa gitu. Jadi ya kemungkinan gue akan ngulang apa yang gue udah pelajarin. Nah, jadinya kan gue agak ngerasa sia-sia menurut gue ya. Ini menurut gue nih, nggak tahu ya, biasa aja. Ada yang bilang kan lu udah biasa, jadi kalau lu kuliah itu kan gampang dong, jadi lu tinggal lulus. Nah, cuman gue merasa gue nggak mau MM, magister manajemen, karena ya itu udah pernah gue pelajarin gitu kan. Gue sebagai entrepreneur udah tahu gitu cara-caranya, ceritanya ya. Jadi akhirnya gue memilih untuk jurusan magister ilmu komunikasi, di mana gue bisa peminatannya itu lebih ke digital marketing, strategi komunikasi, berbicara kepada calon market gitu. Nah, ini yang akhirnya gue ambil. Jadi gue milih dulu tuh jurusannya tentang marketingnya lah, bisnis gitu ya. Terus ada juga bisnis yang tentang profesional bisnis. Jadi ini buat mungkin sebagai manajer gitu atau director di sebuah perusahaan. Nah, gue kan gak mau tuh ngurusin yang kayak gitu-gitu. Jadi gue maunya yang lebih ke marketing, bukan manajemen ya. Magister manajemen bukan marketing, nah beda kan. Nah, jadi gue lebih ke marketing, kayak jualan, strategi marketing, penjualan gitu. Terus gue pilih kampusnya nih, banyak. Ada PPEI, ada tuh yang di seberang TA, terus ada yang di Esa Unggul, ada yang di BINUS, Untar, Presiden University, ada juga di satu lagi di mana ya, gue jadi lupa. Nah, itu tuh macam-macam. BINUS aja ada dua, ada yang internasional sama yang bukan. Harganya juga macam-macam, ada yang mahal, ada yang murah, ada yang online jadi murah banget. Nah, gue tuh harus memilih selain jurusan, peminatan, kampus, harga, lokasi juga penting. Jakarta macet men, jadi kalau lu kuliah malam-malam gitu, bayangin lu harus menerjang macet. Misalnya gue kuliah di Prasetya Mulia tuh, tadi satu kampus lagi yang bagus ya untuk S2. Itu kan jauh banget tuh di Bintaro. Masa gue datang duluan ke Bintaro malam-malam, jauh banget kan.
kesel juga. Jadi padahal bagus, kata orang-orang tuh bagus banget, cuman gue udah keburu kesel ngeliat jauhnya itu. Jadi ya udahlah, gue memutuskan untuk gue ambil di Binus saya, paling 10 menit nyampe. Kalau di Untar kedeketan. Nah ya udah, akhirnya gue kuliah di Binus. Terus karena gue udah memutuskan, akhirnya gue bayar uang pendaftaran itu 400.000. Habis itu habis bayar gue harus memasukkan semua data-data. Nah, data-data apa yang diperlukan kalau lu mau kuliah S2? Ini dia. Pertama, kalian harus punya ijazah S1 otomatis. Terus ada satu lembar namanya nilai lu di selama S1. Itu ada tuh. Jadi ijazah, nilai, terus bukti kenegaraan seperti KK, pas foto, akte lahir, KTP itu perlu. Terus kamu juga bikin CV. Jadi CV-nya bakal dilihat sama yang nanti akan wawancara, yaitu kepala jurusan. Terus juga ada surat rekomendasi. Ini penting banget. Jadi lu minta lah ke temen lu yang S2 atau dosen untuk merekomendasiin lu masuk ke kuliah itu. Habis itu tes TOEFL. Nah, tes TOEFL ini biasanya disediain sama kampus. Habis itu semua udah beres, terus gue langsung tes TOEFL yang gratis yang disediain kampus ya. Udah, tes TOEFL gak gitu susah kok, cuman dengerin aja. Jadi yang penting lu dengerin aja. Kayak ngobrol gitu ya. Jadi latihannya sih ya lu nonton Netflix tapi tanpa subtitle, latihannya gitu. Kalau udah biasa ya udah kayak dengerin percakapan. Terus ditanya, jadi dia tuh mau beli donatnya berapa gitu ceritanya, 5 gitu. Terus dia mau beli donatnya yang dibungkusnya berapa ya, kayak gitu-gitulah, pertanyaan simpel gitu. Habis tes TOEFL udah keluar, hasilnya udah bagus, terus wawancara dengan kepala jurusan. Ini kayak ditelepon, ngobrol-ngobrol kira-kira 5-10 menit. Dia memastikan kalau lu tuh benar-benar mau kuliah. Udah diterima, terus lu bayar. Udah sampai situ dulu sih. Udah bayar semester 1. Jadi kalau kuliah S2 ini cuma 3 semester ya. Kemungkinan sih harusnya 1,5 tahun lulusnya. Semoga gue bisa menyelesaikan kuliah ini dengan baik dan dengan tepat waktu. Gue butuh dukungan dari kalian semua. Jadi itu dulu yang mau gue ceritain tentang pengalaman gue daftar kuliah S2. Thank you banget buat yang masih setia dengerin podcast Online Seller Daily Life. Sampai ketemu di podcast episode berikutnya. Bye bye. Have a nice day.